Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,94%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 2,08%, sedikit berubah, 1,96%, di angka 20.522. And this is not good. Kenapa? Karena Bitcoin gagal mempertahankan 20.700-an, di mana itu adalah satu support yang sudah kita bahas dari kemarin. Dan PR dari Bitcoin secara daily, ya. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sebesar 2,91% di angka 1.541. Sementara BNB malah meningkat sebesar 1,34% di angka 344. Lalu untuk XRP dia terkoreksi juga sebesar 4,46%. Untuk Dogecoin terkoreksi sebesar 7,8%, cukup signifikan di sini ya. Cardano terkoreksi sebesar 2,64%. Polygon Matic terkoreksi sebesar 5%. Dan yang bukan paling besar ya mungkin ya, yang salah satu yang paling besar di top 20 adalah Solana. Di mana dalam 24 jam terakhir dia terkoreksi sebesar 14,53%. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan dengan news kita nanti, di mana kita tahu CZ dan Sam Bankman-Fried sepertinya sedang ada konflik ya. Di mana ya ini membuat FTX bahkan sampai ada rumor insolvent ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sana ke beritanya, kita akan bahas dulu mengenai ekonomi kalender. Untuk hari ini bisa dibilang nggak ada yang ekstrim penting, bahkan nggak ada yang bintang 3 kayaknya ya untuk hari ini. Yang kita perhatikan adalah di besok, di mana jam 12 subuh ya, itu nanti akan ada data dari US yaitu Short Term Energy Outlook, dan yang kedua akan ada Crude Oil Inventories yang akan terjadi pada setengah 11 malam. Jadi ya lumayan dekatan juga sama buka market di US ya. Nah ini ada probability bisa menambah volatilitas di market. Nah selanjutnya kita akan ke news CZ dan Sam Bankman-Fried ya. Nah, FTX dalam beberapa hari ini sedang ada rumor yang tidak terlalu sedap, ya, di mana katanya FTX ini ada probability dia insolvent, ya. Apa tuh insolvent? Kasarnya, mau bangkrut lah, gitu ya. Walaupun yang tepatnya sih nggak kayak gitu, cuman cara paling gampang disebutnya kayak mau bangkrut, gitu ya. Di mana mereka basically kekurangan, ya, dana lah, gitu ya. Dan ini tentunya sangat berhubungan juga dengan withdrawals. Kalau kita lihat di sini, para user FTX mulai ada yang komplain bahwa withdraw mereka ini lama ya. Lama dan ya itu mungkin salah satu ciri-ciri dari ya apa ya exchanger yang insolvent. Gue berharap sih enggak ya, karena lagi-lagi dalam kondisi yang lagi mau recovery seperti sekarang, kehajar lagi seperti ini, FTX apalagi ya, FTX itu salah satu exchanger besar, that's not gonna be good. Ya, jadi semoga saja FTX bisa menyelesaikan masalah dia. Nah, hubungannya apa sama CZ? CZ kita bisa di sini sudah melikuidasi semua posisi FTT mereka. Ya, mereka mengatakan di sini untuk post exit risk management setelah belajar dari Luna. Nah, tetapi kata-kata di belakangnya nih ya, but we won't support people who lobby against our other industry players behind their backs onwards. Ini seperti sedikit menusuk ke Sam Bankman-Fried ya. Karena kita tahu Sam Bankman-Fried itu cukup sering melobi para politician di US ya, bahkan dia itu kalau nggak salah menjadi donatur kedua atau ketiga terbesar untuk Partai Demokrat di Amerika Serikat ya. Dan kalau menurut CZ di sini dia melobi against other industry players. Jadi ya we don't know seperti apa. Semoga saja ini bisa cepat beres, mereka konfliknya nggak terlalu panjang. Dan ya kalau konflik pribadi mah terserah lah, gue nggak peduli ya. Yang lebih penting adalah jangan sampai FTX jebol. Kalau FTX jebol, ini nggak akan bagus untuk semua cryptocurrency industry in general, karena FTX salah satu pemain besarnya, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan oh ya, hubungan dengan Solana, ya. FTT turun, tapi Solana lebih signifikan. Kenapa? Karena kita tahu FTX ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan Solana. Dan sepertinya cukup banyak Solana yang dicairkan untuk FTX sepertinya ya, agar bisa tetap stay solvent ya, agar mereka tetap memiliki liquidity. Jadi itu dia penyebabnya kenapa Solana drop dengan cukup signifikan. Oke, selanjutnya kita akan geser ke charting ya. Dan seperti kita bisa di sini, ya cukup berantakan. Tadi kita terakhir bahas BTC masih 20.500, sekarang 20.300. Bahkan sekarang sedang retest 20.371 ya.
Nah, jadi overall secara ya chartnya not good ya karena PR-nya kemarin gagal. Dia gagal mempertahankan 20.774 ya dan sekarang malah sedang menuju ke EMA 20. Otomatis weekly close-nya sekarang ya walaupun masih baru hari Selasa ya masih nggak terlalu bagus ya. Jadi lagi-lagi kalau sampai weekly close di bawah dari 20 lagi, artinya masih ke reject oleh Bull Sport Band dan artinya itu tentunya masih belum menunjukkan reversal ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke DXY. Nah, DXY sendiri kita bisa lihat sebenarnya yang bikin sedikit menyedihkan adalah kemarin terjadi pelemahan lagi. Dan hari ini bisa dibilang nggak, ya dibilang mantul sih enggak ya. Jadi bisa dibilang ini lebih ke permasalahan cryptocurrency. Karena kalau kita lihat di Nasdaq, S&P, dan Dow Jones hari ini cenderung hijau. Jadi ada probability, ya, ada probability cryptocurrency market cenderung sedikit drop karena ada urusan FTX ini. Ya, karena seperti yang gue bilang tadi, FTX ini adalah salah satu exchanger terbesar di dunia untuk kripto ya tentunya ya. Nah, maka dari itu kalau sampai dia insolvent, benar-benar insolvent, ini akan mempengaruhi juga cryptocurrency market. Ya, jadi menurut gue itu alasannya kenapa kripto cenderung drop pada hari ini walaupun indeks dolar bisa dibilang nggak terlalu kuat ya alias masih cenderung melemah secara TA-nya ya. Nah, jadi semoga saja ya pada hari ini FTX bisa secepat mungkin beres, nggak sampai bangkrut lah kasarnya ya. Dan semoga saja indeks dolar masih terus melemah seperti ini. Karena dengan indeks dolar melemah itu tentunya akan membantu cryptocurrency juga in general ya. Nah, kebayang kalau indeks dolar menguat, ini BTC jauh lebih kebanting ya. Jadi lagi itu yang kita harapkan. Dan nanti jangan lupa bahwa besok ya, bukan hari ini, besok akan ada dua data penting. Yang satu subuh jam 12, yaitu ada short term energy outlook. Dan yang kedua itu jam setengah 11 malam, yaitu akan ada crude oil inventories. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita masuk ke bagian buy limit, seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa subscribe ke YouTube channel kita, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut ke buy limitnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana di sini kita ada 3 event untuk bulan November. Yang pertama, kita berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14 Pro Max. Ya, jadi buat lo yang udah pengen beli iPhone 14 nih, ditahan dulu, ada kemungkinan kalian bisa menang dari BitGet. Cara kerjanya seperti apa? Simple ya. Yang pertama, kalian bisa memenangkan ini dengan trading volume. Apabila lo masuk ke top 8 dari competition price ini, kalian bisa berkesempatan sekali lagi untuk mendapatkan iPhone 14. Buat ngeceknya gimana, Bang? Kita bisa cek di sini sudah ada rankingnya. Ya, apabila lo masuk ke sini, ya lo berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14. Lalu selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan 40 USDT untuk pengguna baru. Kita bisa dapatnya dengan berbagai macam cara ya. Ada untuk kita yang ingin mendaftarkan diri bisa mendapatkan 2 USDT, lalu deposit pertama mendapatkan 3 USDT, lalu perdagangan spot atau futures pertama bisa mendapatkan 10 USDT dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk jumlah perdagangan atau deposit, berlaku hanya untuk 2000 pengguna pertama saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo ikutan secepatnya ya. Dan setelah itu juga ada bonus hingga 180 USDT. Lagi-lagi ada bagannya juga spesifik, jelas. Dan buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin bikin akun di BitGet dan mulai trading BitGet. Dan sekali lagi, buat lo yang belum punya akun, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan yang pertama kita akan ke buy limit untuk Bitcoin ya. Nah, yang pertama adalah setup posisi long. Nah, kalau kita bisa lihat pada kemarin ini sebenarnya nyaris retest pertama. Tapi kalau kita perhatikan, di sini lowest posisinya adalah di 20.388 alias dia $10 kurang dari struktur support di sini. Jadi belum masuk ke retest kedua di sini ya. Kita lihat apakah Bitcoin pada hari ini atau lebih tepatnya sampai besok di close akan bisa tetap bertahan di atas dari 20.300 atau tidak ya. Kalau dia bisa bertahan di atas dari 20.371, maka kita bisa pending order posisi long di tempat yang sama karena akan kemungkinan bisa terjadi di tes kedua. Ya, lagi-lagi pending order aja, nggak perlu lu pantengin chartnya ya. Nah,
Selanjutnya, untuk posisi short sekarang kita bisa pertimbangkan apabila terjadi rejection di sini ya, walaupun ini ya lumayan dekat ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Nah, di waktu bersamaan 20.774 ini bisa juga kita pertimbangkan untuk menjadi target TP kita apabila kita besok dapat setup posisi long ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya yang buy limit pertama sudah kena ya 20.700, sayangnya tembus. Nah, buy limit kedua kita 20.300 juga harusnya sudah kena. Nah, selanjutnya buy limit ketiga kita masih di MA50 yaitu di 19.695 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, cukup straightforward. PR-nya lagi-lagi harapan gua adalah bisa reclaim 20.700-an atau minimal bertahan di atas dari 20.370 ya, karena kalau sampai tembus dari situ juga secara struktur mulai ada resiko berantakan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan berita yang nggak terlalu enak untuk posisi short kita kemarin. Ya, walaupun dengan catatan, kalau gue pribadi ya belum cut loss. Kenapa? Karena daily close-nya ya, yang kemarin itu masih tetap di atas dari 1567. Alias dia belum break dari struktur. Ya, masih ada possibility ini bounce dan daily close-nya masih tetap di atas. Ya, jadi kita tunggu posisinya ya. Apabila besok Ethereum lebih tepat jam 7 pagi daily close di bawah dari 1567, kita pertimbangkan untuk cut loss. Kalau SOP-nya itu struktur ya. Kalau lo SOP margin ya beda lagi lah sama gua ya. Nah, intinya apa? Kita lihat besok apakah dia daily close di bawah atau di atas dari 1567 ya. Itu untuk setup posisi short kita. Nah, untuk posisi long ya ini andaikan nih ya. Andaikan ternyata besok itu Ethereum daily close-nya di bawah dari 1567. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest lagi besok ya. Karena kalau kita lihat di sini ini sudah terjadi retest pertama di 1519 atau biar lebih gampangnya dibuletin di 1520. Nah, jadi sekali lagi, kalau sampai daily close besok Ethereum di bawah dari 1567, kita bisa pertimbangkan pending order posisi long di 1520. Kalau kena lagi, ya sudah kita buka posisi long. Target TP-nya adalah di 1567 untuk yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif, target TP-nya boleh pertimbangkan di 1623 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara futuresnya. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk futures trading kalian harus siap untuk cut loss. Karena kalau lu nggak siap cut loss, percaya atau nggak ujung-ujungnya malah kena likuidasi. Yaitu salah satu cara termudah untuk kena likuidasi adalah takut cut loss. Jadi kalau lu nggak siap cut loss, mendingan jangan futures trading. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Secara struktur masih oke, karena masih bertahan di atas dari 1520. Tapi kalau jebol dari sini, jebol 20, otomatis itu break structure. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB, dia malah berita bagus. Ya, untuk Ethereum, berita yang sedikit bikin deg-degan, kita tunggu sampai besok. Untuk BNB, kita malah kena TP. Ya, jadi buat lu yang sudah ngikutin minimal dari tanggal 4 November, harusnya sih sudah punya posisi short. Karena di sini sudah terjadi rejection yang sangat jelas ya. Reject 1, reject 2 alias terjadi konfirmasi. Jadi harusnya lu sudah punya posisi short antara dari tanggal 5 atau tanggal 6. Kalau lu telat, lu pending order juga masih kena di sini ya. Nah, sekarang target TP utama kita sudah kena yaitu di 330. Sekarang kita akan coba cek keadaannya profit berapa persen. Kalau kita lihat di sini 7,42%, not bad, hanya dalam 2 hari saja ya, dan cenderung santai karena ya kita lihatlah trading futures di daily itu nggak ribet ya, dibandingkan dengan time frame kecil itu lebih stres ya. Nah, sekarang setup selanjutnya yang mulai terbentuk adalah posisi long ya. Kalau kita lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama. Hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Sekali lagi, nggak harus lu liatin terus chartnya ya. Karena lagi-lagi kita menggunakan time frame daily, jadi kita bisa santai. Sekarang kita bisa tinggal buka saja pending order di 330. Apabila terjadi retest kedua, ya otomatis kebuka posisinya. Kalau belum kena gimana bang? Ya belum rezeki. As easy as that. Ya. Jadi kadang-kadang kalau futures ini kita nggak boleh terlalu terlalu nafsu gitu ya. Orang terlalu kadang-kadang, pengen profit.
ujung-ujungnya belum dikasih kesempatan buka posisi, maksa. Nah, itu yang sering boncos, ya. Nah, tentunya untuk target posisi longnya jelas, ya, andaikan terjadi retest lagi pada hari ini. Kedua, posisi longnya tentunya target TP-nya adalah di 356,8 di tempat kita buka posisi short, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot sama di 330 juga sama dengan posisi long. Tapi ingat untuk posisi spot kita pertimbangkannya jangka panjang. Jangan untuk sehari 2 hari apalagi pakai uang panas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara struktur doing good, ya, doing better than most, ya, dan bahkan yang bagusnya apa? Struktur yang sebelumnya menghajar BNB di sini malah menjadi support sekarang. Sebelumnya resisten, sekarang menjadi support. That's really good. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom, dan Phantom juga berita bagus, ya, karena sudah terjadi retest kedua pada struktur 27 sen. Yang pertama tentunya terjadi pada tanggal 7 November di sini, ya. Nah, sekarang tentunya sedang dalam keadaan profit, dan coba kita hitung berapa persen, ya. Kalau kita lihat di sini ternyata profit kalau dalam running, ya, harga running sekarang di 6,87%, cukup signifikan, ya. Nah, untuk target TP-nya seperti pembahasan kita, yaitu di 24 sen. Ya, jadi kalau sampai kena, harusnya kayaknya nyaris 10%, ya. Coba kita cek. Kita cek di sini, yes, 10,77%. Ya, jadi tinggal kita lihat apakah kena target TP-nya atau tidak, ya. Sekali lagi jangan lupa untuk dipasang, ya. Target TP-nya juga jangan dipantengin di chart, tapi lu pasang aja langsung, ya. Lu edit, lu kasih TP. Oke, untuk posisi longnya tentunya tinggal kita balik saja logikanya, ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di 27 sen, ya. Jadi overall seperti itu, quite easy for Phantom. Secara spot juga masih sama dengan posisi long, yaitu di 24 sen, ya. Oke, nah secara struktur, ya, seperti yang kita bisa lihat, ya, Phantom is doing good, dan dia berhasil memecahkan beberapa struktur yang cukup penting. Tetapi sayangnya struktur 27 sen di sini jebol, ya, padahal kemarin sudah lumayan bagus. Tapi oke lah, masih oke, ya. Minimal dia masih terus membuat higher high dan masih membuat suatu higher low. Kalau dia sudah mulai low-nya di bawah dari sini, di bawah dari 21 sen, that's bad, ya. Jadi overall seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat sekarang sudah harusnya punya posisi short. Karena sudah terjadi retest pertama pada tanggal 7 November kemarin, dan pada hari ini sudah terjadi retest kedua, ya. Nah, otomatis harusnya sudah punya posisi short kalau lu tertarik untuk trading futures, ya. Nah, berarti posisi short kita sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar, wow, not bad, 5,06%. Target TP-nya di mana? Nah, target TP-nya adalah di 6 dolar lebih 68 sen, sama seperti ya target TP kita sebelumnya, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short-nya, quite simple, ya. Nah, untuk posisi long-nya, tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 6 dolar lebih 68 sen. Sekali lagi, harus ada retest 2 kali alias konfirmasi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dari Polkadot. Untuk posisi spotnya ya masih sama juga seperti kemarin karena sudah berhasil reclaim 6 dolar lebih 68 sen. Gue pribadi udah lebih nyaman untuk kita akumulasi secara sedikit-sedikit di Polkadot ya. Tentunya akumulasi spot ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya masih sama seperti kemarin juga di 6 dolar lebih 68 sen. Ya, buat kemarin yang sudah pasang harusnya juga sudah kena. Ya, buat lo yang ketinggalan boleh pertimbangkan untuk akumulasi di daerah sini secara spot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, ya, jangan over leverage, dan yang lebih penting adalah lo punya mindset jangka panjang. Karena menurut gue cryptocurrency ini paling aman apabila kita punya time frame yang panjang. Kalau kita berpikirnya hanya pengen profit dalam waktu yang singkat, sebulan 2 bulan, bisa aja kalau lagi bull market, tetapi dalam kondisi sekarang dan menurut gue in general, kalau kita berpikir seperti itu malah akan stres sendiri, ya. Dan harapan gue tentunya adalah FTX bisa tetap solvent, ya. Jangan sampai mereka bangkrut, kesannya ya kasarnya seperti itulah ya. Karena kalau sampai mereka bangkrut, ini lagi-lagi akan membuat cryptocurrency market cenderung lebih drop lagi, ya. Padahal sekarang sudah mulai recovery.
Semoga saja FTX bisa aman dan konfliknya dengan CZ nggak berkelanjutan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.